Selamat datang di Bina Aksara. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai teks fantasi. Teks fantasi adalah fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif, hayalan yang diciptakan oleh penulis. Ciri teks fantasi ada 6. Yang pertama, adanya keajaiban. Jadi, cerita fantasi ini mengungkapkan hal-hal yang supranatural atau gaib dan misterius yang tidak ditemui di dalam dunia nyata. Ciri yang selanjutnya adalah ide cerita terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan ide cerita terbuka? Jadi, ide cerita terbuka maksudnya adalah terbuka terhadap daya hayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas yang ada dalam kehidupan nyata. Ide ini juga dapat berupa irisan antara dunia nyata dengan dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Ciri yang ketiga adalah latar yang menembus ruang dan waktu. Mengapa disebut menembus ruang dan waktu? Rangkaian peristiwa yang terjadi dapat menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat adalah tokohnya unik. Mengapa dikatakan unik? Biasanya tokoh dalam cerita fantasi ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan atau kesaktian. Ciri yang kelima adalah bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Dan ciri yang terakhir adalah bahasa. Penggunaan bahasa dalam teks fantasi menggunakan bahasa yang beragam, ekspresif, dan menggunakan bahasa yang bukan formal. Jenis teks fantasi ada 2. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi total itu? Jadi, cerita fantasi total itu adalah keseluruhan ceritanya benar-benar tidak terjadi di dunia nyata atau murni hayalan imajinasi penulis. Sedangkan dalam cerita teks fantasi irisan atau sebagian, penggunaan nama tempat, latar waktu, ataupun kejadian-kejadiannya ada dan pernah terjadi di dunia nyata. Jenis teks fantasi yang selanjutnya adalah cerita fantasi sezaman atau lintas waktu. Yang dimaksud dengan cerita fantasi sezaman yaitu latar yang digunakan pada zaman yang sama. Misalnya, ketika menggunakan zaman masa kini, maka hingga cerita berakhir, zaman yang digunakan adalah zaman masa kini. Sedangkan pada cerita fantasi lintas waktu, latar waktu yang digunakan ada 2 atau lebih. Misalnya pada masa kini dan masa lampau atau pada masa kini dan masa depan. Struktur teks fantasi. Struktur teks fantasi terdiri atas 3. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian orientasi ini berisi pengenalan tokoh atau masalah. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah itu memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Unsur-unsur kebahasaan teks fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama sebagai sudut pandang penceritaan.
Penggunaan kata ganti dalam teks fantasi adalah kata ganti orang pertama, bisa berupa saya atau aku, ataupun kata ganti orang ketiga, mereka, atau menggunakan nama orang. Contoh, mereka menyerang pasukan Dewa Lord. Unsur kebahasan selanjutnya adalah adanya kata penghubung waktu, yaitu kata hubung sebagai penanda urutan waktu untuk menandai perubahan latar atau hadirnya tokoh lain. Contoh, sebelum, sesudah, ketika, saat, akhirnya, kemudian. Contoh kalimat dalam penggunaan kata penghubung waktu. Setelah menyusuri hutan, kami menemukan sebuah kastil. Unsur teks kebahasan selanjutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba kami terseret ke dalam gua. Unsur selanjutnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, lari, naga itu mengejar, seru Alek. Unsur kebahasan teks fantasi yang kelima, yaitu penggunaan kata yang berkenaan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, ataupun suasana. Contohnya, wajahnya sungguh tampan menyilaukan. Kata tampan menyilaukan merupakan panca indera penglihatan. Unsur kebahasaan teks fantasi yang keenam adalah penggunaan kata yang bermakna kiasan dan bermakna khusus. Contohnya, bulu mata lentik, bibir merekah, dan kulit putih langsat. Bisa juga dalam penceritaan seperti ini. Monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian, semakin mendekat, semakin melawan. Kata langkah 1000 merupakan makna kiasan yang artinya melangkah dengan sangat cepat. Terima kasih telah menyaksikan video dari Ibu. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video selanjutnya. Dadah!